Halo, sampai ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, Quartararo selalu dianggap pembalap yang bertahan di Yamaha karena uang. Mungkin benar, mungkin juga tak sepenuhnya benar. Namun, melihat apa yang ternyata diberikan Yamaha kepada Quartararo saat ini, bisa dibilang dia adalah pembalap juara saat ini dalam tanda petik tanpa harus memperjuangkan perebutan juara. Gimana tuh maksudnya? Kita bahas. Ya, Quartararo dianggap seperti itu karena dengan keloyalannya terhadap Yamaha, Quartararo bahkan tak kekurangan minat dari pabrikan lain. Dalam artian, meskipun kini dia tak dapat berbuat banyak dalam kejuaraan, namun tim-tim lain tetap memahami skill yang dimiliki oleh Fabio Quartararo dan tak menganggapnya bukan rider yang tak layak diperhitungkan lagi. Tentu, nasib ini berbeda dari nasib rider Honda yang sepertinya sulit untuk mendapatkan minat dari pabrikan lain. Sebut saja Joan Mir. Joan Mir berstatus juara dunia tahun 2020 dan Quartararo tahun 2021. Namun, nasib keduanya sangat berbeda. Selain itu, mengapa Quartararo disebut juara tanpa harus memperebutkan juara? Gaji yang diterima Fabio saat ini adalah gaji seorang juara, yang bahkan juara dunia dari Ducati pun, Pecco Bagnaia, tak sampai menyentuh angka yang sama dengan gaji Fabio Quartararo. Sebuah uang yang besar, yang tentunya memberikan semangat tambahan untuk Quartararo bisa bertahan dan terus membalap untuk Yamaha, meskipun kini Yamaha sedang terseok-seok. Belakangan, Quartararo mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa alasan Quartararo bertahan di Yamaha adalah dia seperti anak yang dimanjakan oleh orang tuanya yang semua apa yang diminta diturutinya. Karena dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk pindah ke tim lain yang lebih menjanjikan. Keputusan Quartararo tetap di Yamaha mulai tahun 2025 telah bulat saat Aprilia mengendus-endus juara dunia 2021 itu. Quartararo, seandainya saja dia pergi ke Aprilia, maka akan membuka peluang bagi Jorge Martin untuk berpotensi menjadi pembalap pabrikan Yamaha. Sebaliknya, Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia setelah dia diberitahu oleh Ducati bahwa mereka akan memilih Marc Marquez daripada dirinya. Namun, mengenai masa depannya sendiri, Quartararo menegaskan mengapa dia memilih Yamaha. Saya memperpanjang kontrak dengan Yamaha karena saya percaya pada proyek ini. Saya berkesempatan pindah ke tim lain. Tapi loyalitas saya kepada Yamaha sangat besar. Dan Yamaha pun selama ini sudah sangat loyal kepada saya. Nah, selain itu, keinginan saya telah didengarkan. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana 2 tahun ke depan berjalan. Setelah itu, barulah saatnya untuk mengambil keputusan baru. Peningkatan Yamaha pada tahun 2024 telah terlihat jelas, dan sebagian dari itu adalah perubahan mentalitas yang telah terjadi. Saya menginginkan orang-orang yang pernah bekerja dengan produsen lain dan memiliki pengalaman dengan sepeda lain. Yamaha memberi saya semuanya yang saya minta. Ini adalah alasan yang bagus untuk bertahan. Harapan lain yang diberikan kepada Quartararo adalah ketika Yamaha berhasil mendatangkan insinyur dari Ducati dan mesinnya dibuat oleh Luca Marmorini, hal itu adalah perpaduan yang sangat apik ditambah Yamaha menjanjikan untuk mencoba menggait satu tim satelit. Tujuannya adalah untuk pengembangan. So, harapan-harapan itu tampak bukan ayam-ayam belaka, namun dibuktikan dengan langkah-langkah yang konkret dalam niatannya untuk berubah menjadi lebih baik. Quartararo juga membandingkan apa yang dilaluinya ketika di Petronas dan tim Pramac saat ini. Karena Pramac tak akan bernasib seperti tim-tim satelit Yamaha sebelumnya yang memiliki perbedaan mesin setahun. Nah, kini Pramac akan menjadi perpanjangan tim resmi dan menggunakan 4 mesin identik untuk mendapatkan hasil pengembangan yang lebih cepat dan pesat. Nah, bersamaan dengan itu, Honda akan menjalani minggu yang sibuk dengan mulai kembalinya musim GP bergulir, di mana Honda diinfokan akan membawa perubahan radikal ke motornya paruh musim kedua ini. Honda punya rencana berita besar untuk paruh kedua tahun ini. Manajer tim HRC mengungkapkan, kami tahu apa masalah kami, tapi kami belum 100% yakin bagaimana menyelesaikannya. Pembaruan akan membuat kami mengambil langkah maju. Kami tidak tahu seberapa besarnya. Setelah 9 Grand Prix pertama musim ini, Honda hanya mengumpulkan 24 poin, setengah dari poin Yamaha. Angka-angka tersebut tidak berbohong, dan krisis yang dialami perusahaan Jepang adalah bukti nyata. Meskipun upaya telah dilakukan dan hasil yang diperolehnya sangat lambat. Alberto Buix berbicara kepada MotoGP.com. Dia tidak menyembunyikan kesulitannya. Ini tidak mudah,
Kami tidak berada di tempat yang kami inginkan. Kami berusaha untuk mencapainya. Namun, kami masih jauh dari standar kami. Itulah yang terjadi. Kami sedang berjuang, mencoba untuk pulih, mencoba solusi yang berbeda, namun jelas bahwa saat ini belum balik dan kami sedang dalam kondisi yang baik menyadarinya. Tapi kami harus bereaksi. Kami berusaha melakukan yang terbaik dalam waktu sesingkat mungkin. Kami memanfaatkan konsesi, tim penguji, tetapi kami memerlukan langkah maju yang besar. Kami harus memperbaiki motornya, itu intinya. Kami tahu apa yang kami lewatkan, tapi kami masih belum berhasil menyelesaikan masalahnya. Kami masih belum 100% yakin bagaimana cara memperbaikinya. Nah, di saat-saat tertentu, Anda tidak boleh berkecil hati. Namun, Anda harus terus berusaha. Honda punya rencana untuk sisa GP 2024. Anda harus percaya diri. Jika tidak, pulang saja. Kata Puig. Kami tidak tidur untuk paruh kedua musim ini. Kami ingin menghadirkan materi baru. Kami membuat program di awal musim. Dan akan ada berita besar, bukan hanya berita kecil. Pabrikan Jepang seharusnya membuat kita mengambil langkah maju. Kita belum tahu seberapa besarnya. Sebuah hal positif ditambahkan. Perpisahan baru dengan KTM, Pupulin akan mengikuti Honda milik Marini. Selain pembalap, pasar teknisi juga sedang menggila di MotoGP pada periode ini. Secara khusus, yang menimbulkan kehebohan adalah perpisahan yang diumumkan pada jam-jam tersebut oleh Christian Pupulin, ex Ducati, dan KTM yang kabur ke Honda untuk mengikuti motor Luca Marini. Saat ini disusul oleh Giacomo Guidotti. Saat menandatangani kontrak, dia bahkan sempat meminta dibantu oleh Santi Hernandez, kepala teknis bersejarah Marc Marquez, yang kemudian pindah ke garasi Joan Mir setelah kepergian sang juara dari Cervera. So, dengan komposisi itu, apakah Honda setidaknya bisa mengalahkan Yamaha? Dengan Yamaha yang sekarang sangat jor-joran melakukan perubahan. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.